saya jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Riau. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Pak Nurdiansyah. Rule of Law adalah penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu perundang-undangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan. Kemudian menurut para ahli, Friedman mengemukakan bahwa Rule of Law adalah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Dan menurut Sunarti Hartono, yaitu mengemukakan bahwa Rule of Law ialah harus menjamin bahwa apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada masyarakat keadilan sosial. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang abstrak. Negara hukum bukan negara kekuasaan atau biasa kita sebut dengan Maxstat. Kemudian negara hukum sering disamakan dengan Rule of Law. Latar belakang kelahiran Rule of Law yang pertama yaitu diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, saran yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Yang ketiga, perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Kemudian ada prinsip-prinsip Rule of Law secara formal di Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum yang tertera pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertera pada pasal 24 ayat 1. Kemudian yang ketiga, segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yang tertera pada pasal 27 ayat 1. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang aman di hadapan hukum yang tertera pada pasal 28 ayat 1. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang tertera pada pasal 28D ayat 2. Yang ketiga, pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pada pasal 33 dan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara kesejahteraan masyarakat. Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan Rule of Law. Yang pertama, kasus korupsi KPU dan KPUD. Yang kedua, kasus illegal logging. Yang ketiga, kasus perdagangan wanita dengan anak. Rule of Law yang dinamis memiliki syarat-syarat yaitu adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan teknik prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Kedua, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan yang ketiga, adanya kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang terakhir, adanya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada strategi pelaksanaan yang biasa kita sebut dengan pengembangan Rule of Law. Yang pertama adalah keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat, hukum yang bersangkutan, dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Kemudian yang kedua yaitu Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga yaitu Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil.
Kemudian ada unsur-unsur rule of law menurut Alvin Deasy. Yang pertama yaitu supremasi hukum dalam artian tidak boleh kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua yaitu kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat. Yang ketiga, terjamin hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law. Yang pertama yaitu kedudukan yang sama di muka umum. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang kedua, terjamin hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan undang-undang. Dan yang terakhir, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenangnya dalam artian seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh yang pertama itu ada kepolisian. Fungsinya memelihara keamanan dalam negeri yang memiliki tugas pokok yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian untuk menegakkan hukum, kemudian untuk mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang terakhir, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Kemudian ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tugas berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai wewenang yaitu meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum undang-undang KPK. Kemudian ada kejaksaan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas masyarakat. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau biasa kita sebut dengan MK, lembaga peradilan yang posisinya ada pada tingkat pertama dan terakhir, yaitu dengan tugasnya menguji undang-undang terhadap 1945, kemudian untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir untuk memutuskan pembubaran partai politik.